Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Saya di sini Gus Sofi bin Ki Haji Abdullah Wajeti Thoyib dari Pasuruan, Jawa Timur, menjawab pertanyaan dari para netizen dan jamaah yang bertanya, bagaimanakah kemudorotan atau dampak buruk bagi si tukang ngemplang atau seseorang yang hutang, mungkin uang jutaan dan seterusnya, kepada si piutang dan tidak mau melunasi hutang-hutangnya tersebut. Bagaimana kemudorotannya atau dampak negatif bagi si tukang kemplang tersebut? Dampaknya pertama yaitu dosanya tidak akan diampuni kecuali jika utangnya sudah dilunasi. Yang kedua, utangnya akan terus ditagih oleh Allah dan malaikat di alam kubur dan di neraka. Demikian di alam kubur, selama bertahun-tahun si tukang ngemplang yang tidak mau membayar hutang tersebut akan terus menangis, menjerit karena terus dipukuli oleh malaikat dengan besi. Dan di neraka kelak, mulutnya si tukang ngemplang karena suka berbohong, janji-janji terus, mau membayar ternyata tidak pernah membayar, mengingkari janji, maka mulutnya si tukang ngemplang akan ditusuk dengan besi yang panas terus menerus selama ratusan tahun di dalam neraka jahanam. Karena si tukang ngemplang tersebut selalu berbohong, tidak mau menepati janjinya dan memakan uang haram. Dan yang ketiga, dosa si piutang terus dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosanya si piutang diambil terus oleh si tukang ngemplang tersebut. Karena si tukang ngemplang janji-janji terus setiap bulan mau membayar hutangnya tapi tidak mau membayar hutangnya. Demikian hutang itu selalu ditagih sampai mati dan sampai hari akhir. Kemudian yang keempat, hidupnya si tukang ngemplang tidak akan tenang, baik di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari, karena sepanjang waktu, sewaktu-waktu si tukang ngemplang tersebut akan ditagih utangnya oleh si piutang. Dan dampaknya kepada keluarga, istri, anak, dan keluarga lainnya. Keluarga akan selalu malu dan tidak suka dan benci kepada si tukang kemplang tersebut. Dan yang kelima, hidupnya si tukang ngemplang akan berantakan, tidak akan bahagia, semakin susah, semakin miskin, ekonominya semakin hancur, dan rumah tangganya pasti akan berantakan karena memakan uang haram. Karena anak istri dikasih makan uang haram, yaitu uang dari ngemplang tersebut, rezekinya tidak halal, tidak akan barokah dan akan berantakan. Dan yang keenam, di alam kubur dan neraka si tukang ngemplang akan dianggap Allah sebagai maling. Maling dengan cara hutang atau maling secara halus, mencuri dengan cara hutang. Hutang tidak dibayar, itu sama dengan mencuri, sama dengan maling menurut Al-Quran dan hadis. Di dalam hadis sahih Kanjeng Nabi Dawuh yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Kanjeng Nabi dawuh bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
qala ayyuma rajulin yadayyanu daina wa huwa mujmi'un an la yuwaffayahu iyyahu laqiyallaha syariqon. Barang siapa yang berhutang sedang ia tidak mau melunasi hutangnya, maka ia akan bertemu Allah dan malaikat sebagai seorang pencuri di alam kubur dan juga di neraka kelak. Dan yang ketujuh, si tukang ngemplang tersebut tidak akan selamat dunia dan di akhirat, karena mendolimi, menyakiti perasaan si piutang, terus berbohong, tidak mau membayar utang, janji-janji terus tidak pernah ditepati. Demikian menjadi orang yang dolim kepada si piutang. Dan si piutang yang nagih utang tersebut didolimi, disakiti, hidupnya si piutang akan jauh lebih bahagia, lebih barokah, selamat di dunia dan di akhirat. Para hadirin yang kami hormati, para netizen, viewer juga yang kami muliakan, dari pelajaran tersebut maka kita semua jika mempunyai utang maka segeralah dilunasi agar kita tidak mempunyai dampak, 7 dampak kemudorotan tadi yang kami jelaskan dari Al-Quran dan hadis, agar hidup kita akan lebih barokah, lebih selamat dan sukses di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. I think enough our lecture. I pray all of you, I hope all of you will be more blessing, more healthy, more success, happier, and make happy everybody, I think. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai hamba Allah, engkau kini telah kembali ke hadrat Allah. Wahai hamba Allah, setelah kami meninggalkanmu nanti akan datang kepadamu 2 makhluk. Janganlah engkau takut dan bimbang, kerana mereka juga hamba Allah sepertimu. Mereka akan mendudukkanmu dan bertanyakanmu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa imam pemimpinmu, apa kiblatmu, siapa saudaramu. Hai hamba Allah, janganlah takut, jawablah dengan tenang dan dengan lidah yang fasih lagi jelas. Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Rasulullah imam pemimpinku, Ka'bah kiblatku, orang-orang Islam saudaraku.
dari kemarahan. Apa yang kau bawa? Apa yang kau bawa? Busuk! Jijik! Kenapa badan kau sebusuk ini? Apa yang kau buat sepanjang hidupmu? Jaga! Saya durhaka dengan Tuhan. Saya tak peduli Tuhan. Saya belakangkan Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan. Tapi sekarang kau tak dapat lari lagi dari Tuhan, bukan? Tuhan, ampunkan aku. Apa lagi kerja kau di dunia? Saya sombong, tamak, hasad, pemarah, dendam, besar diri, tinggi diri. Saya berlagak bagai tuan, tidak membawa watak hamba Allah.
يا من تحب محمدا عليه تبخل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berkesempatan untuk hidup di dunia, kematian memang menjadi hal yang mutlak. Nasib seorang muslim yang telah meninggal pun disesuaikan dengan amal ibadah atau perbuatannya. Semakin banyak amalannya, tiket masuk surga pun di depan mata. Namun jika perbuatan maksiatnya cenderung lebih mendominasi, kemungkinan besar orang tersebut akan menghuni neraka. Berdasarkan kitab suci Al-Quran, rupanya sudah ada beberapa nama yang dipastikan menjadi penghuni kekal neraka. Sebelum lanjut videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai, biar nggak salah paham. Qabil. Seperti yang kita tahu, Qabil merupakan anak dari Nabi Adam alaihissalam. Namun perilakunya berbanding terbalik dengan sang ayah. Ia kerap kali bertengkar dengan saudara kandungnya Habil, hanya karena perkara memperebutkan pasangan hidup yang lebih cantik. Selain itu, Qabil pun dengan tega membunuh saudaranya sendiri karena merasa iri dengan Habil. Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidaklah seorang jiwa dibunuh secara zalim kecuali anak Adam yang pertama ikut menanggung darahnya, karena ia adalah orang yang pertama mencontohkan pembunuhan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Setiap dosa pembunuh dari dulu, dosanya juga ikut ditanggung oleh Qabil karena ia pertama kali mencontohkan perbuatan keji tersebut. Hal ini dijelaskan sendiri dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 28-29, jika Qabil kelak akan masuk dalam neraka. Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan jadi penghuni neraka. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Maidah ayat 28-29. Qarun. Dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas, Qarun merupakan sepupu Nabi Musa alaihissalam yang sebelumnya merupakan sosok yang taat beribadah, namun hidupnya memprihatinkan. Suatu saat ia pun pernah meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk didoakan menjadi orang yang berkecukupan hidupnya. Alhasil doa itu pun terkabul. Qarun yang dulunya hidup miskin berubah menjadi orang kaya dan kemanapun saat bepergian membutuhkan 70 orang untuk mengangkut hartanya sambil mengendarai unta. Sayang, karena kekayaannya itu, ia pun menjadi budak dunia dan gelap mata. Ia selalu menyombongkan diri atas hartanya dan lupa pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia tak segan menantang Nabi Musa untuk mendoakan kebinasaannya. Saat itulah azab Allah datang. Qarun beserta hartanya ditenggelamkan ke dalam perut bumi dan disebut akan menjadi penghuni neraka sesuai dengan pernyataan Al-Quran. Dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Quran surat Al-Ankabut ayat 39. Fir'aun.
Fir'aun dikenal sebagai raja Mesir yang terkenal sangat kejam. Bahkan ia menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan yang esa dan wajib disembah oleh orang-orang. Selain itu, ia pun sempat melakukan perbuatan tercela di mana ia memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Karena kesombongannya inilah, Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah bersama para pengikutnya. Jasadnya pun tetap utuh dan hingga saat ini dijadikan sebagai pelajaran bagi semua umat manusia bahwa siapapun yang menentang Allah akan menerima azabnya. Al-Quran menjelaskan, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Al-Mu'min ayat 46. Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Meski dia adalah seorang paman Nabi Muhammad SAW, tak membuat Abu Lahab menjadi orang yang baik. Bahkan ia menjadi penantang utama setiap dakwah yang disampaikan oleh sang keponakan. Untuk melawan ajaran Nabi Muhammad, bahkan ia dan istrinya Ummu Jamil seringkali mencelakai keponakannya dengan sengaja menaruh kayu dan tumbuhan berduri di jalan yang biasa dilewati Rasulullah SAW. Selain itu, Ummu Jamil juga dikenal sebagai wanita yang suka mengadu domba. Di akhir hayatnya, Abu Lahab meninggal dalam kondisi yang buruk. Sekujur tubuhnya dipenuhi bisul dan ia mati terlantar karena tidak ada yang mengurusi jenazahnya. Bahkan nama Abu Lahab bersama istrinya diabadikan dalam Al-Quran di surat Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidakkah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan? Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Quran surat Al-Lahab ayat 1-5. Haman merupakan orang kepercayaan Fir'aun. Selain itu, ia dipercaya Raja Mesir sebagai pelaksana proyek pembangunan menara yang bertujuan untuk melihat Tuhan Musa. Bahkan untuk membangun bangunan tersebut, ia memberlakukan sistem kerja paksa terhadap warga Bani Israel. Selain itu, Haman jugalah yang menasihati Fir'aun untuk menolak misi keagamaan yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam. Karena ulahnya inilah, ia dan Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Allah berfirman, dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman, dan Qorun. Maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir dan pendusta. Maka tatkala Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak yang beriman bersama dengan dia dan biarkan hidup wanita-wanita mereka. Dan tipu daya orang-orang kafir itu tak lain hanyalah sia-sia belaka. Quran Surat Al-Mu'min ayat 23-25. Kan'an adalah anak Nabi Nuh alaihissalam. Meski memiliki ayah seorang nabi, tetapi sifat Kan'an justru berbanding terbalik dengan ayahnya. Ia merupakan seorang kafir, di mana ia selalu menentang ajaran Allah yang dibawa oleh ayahnya. Atas kehendak Allah, Kan'an pun mendapat azab dengan cara ia ditenggelamkan di dalam banjir bersama orang-orang kafir lainnya. Kisah Kan'an yang ditenggelamkan oleh Allah SWT di dalam banjir pun telah diabadikan dalam Al-Quran surat Hud ayat 42-44. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang maha penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Meski memiliki suami seorang nabi, namun istri Nabi Nuh alaihissalam dan istri Nabi Lut alaihissalam ini merupakan sosok istri pembangkang. Mereka berdua mengkhianati suaminya dan enggan untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh sang suami yang datang dari Allah SWT. Dan bahkan mereka juga menentang dan menjadi penghalang atas kenabian sang suami. Kedua istri Nabi ini pun diancam oleh Allah SWT menjadi penghuni kekal neraka. Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam pun tidak bisa membela istrinya dari azab Allah SWT. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Azar
Azar merupakan ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun anak kandungnya seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Azar justru menyembah patung yang dipahatnya sendiri. Selain menyembahnya, ia pun membuat dan menjual belikan patung hasil karyanya untuk dijadikan sesembahan. Oleh sebab itu, Azar pun termasuk salah seorang penghuni kekal neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak, Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan ayahnya, Azar. Sementara wajah Azar hitam kelam dan berdebu. Lantas Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepadanya, bukankah saya pernah melarangmu agar tidak durhaka kepadaku? Ayahnya menjawab, hari ini aku tidak akan durhaka kepadamu. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, ya Rabbi, sungguh engkau telah berjanji kepadaku agar engkau tidak menghinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Lalu kehinaan apa lagi yang lebih hina daripada keadaan ayahku yang dijatuhkan dari rahmatmu? Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Selanjutnya ditanyakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, apa yang ada di bawah kedua kakimu? Beliau pun melihat di bawahnya. Ternyata di situ terdapat sesosok anjing hutan yang berlumur kotoran, terlihat sedang tertunduk. Lalu kaki-kakinya diikat dan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Namrud dikenal sebagai seorang raja di Babilonia. Ia juga dikenal sebagai pembangkang ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia lebih memilih untuk menyembah patung dan berhala. Untuk meluruskan akidah Namrud dan kaumnya, Nabi Ibrahim alaihissalam sempat menghancurkan patung-patung yang menjadi sesembahan mereka. Merasa khawatir, Namrud pun menaruh dendam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kerap kali melakukan berbagai cara untuk melumpuhkan ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga Allah mengutus seekor lalat untuk masuk melalui hidung dan menggerogoti otaknya secara perlahan. Namrud merasakan siksa yang tiada tara. Tiap saat ia selalu memukul kepalanya dengan tongkat kecil untuk menghilangkan rasa sakit akibat gigitan lalat. Setelah 400 tahun dalam siksaan itu, Namrud pun meninggal tetap dalam kekufurannya. Tafsir Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.